Selamat malam teman-teman astrologi semua. Kali ini saya kembali dengan sebuah video astrologi mengenai bulan purnama di Libra yang akan terjadi pada tanggal 12 atau 13 April nanti. Bulan purnama di Libra ini adalah kulminasi atau puncak dari rangkaian kejadian astronomi dan astrologi yang berkaitan dengan gerhana matahari di Aries ketika mau Idul Fitri kemarin. Ya, gerhana matahari di Aries itu adalah sebuah bulan baru. Sementara bulan purnama ini adalah kulminasi dan ini akan terjadi di Libra. Kenapa di Libra? Karena Aries dan Libra itu adalah sepasang. Dalam astrologi itu adalah 12 zodiak dibagi menjadi 6 pasang. Aries Libra, Taurus Scorpio, Gemini Sagittarius, Cancer Capricorn, Leo Aquarius, dan Pisces serta Virgo. Nah, karena kemarin gerhana matahari atau bulan baru itu terjadi di Aries, maka bulan purnamanya akan selalu terjadi di zodiak yang merupakan oposisinya atau pasangannya, yaitu di Libra. Kenapa bulan purnama di Libra ini sangat penting? Karena bulan purnama di Libra ini akan menunjukkan pada kita apa yang harus kita lepaskan, atau minimal menunjukkan pada kita, alam semesta menunjukkan pada kita hal-hal apa yang memang sudah tidak harus kita teruskan lagi, atau hal-hal apa yang kemarin membuat kita bingung kini sudah terang benderang. Makanya namanya bulan purnama, terang benderang. Dan itu sifatnya adalah melepas, karena memang sifat dari bulan purnama secara astrologi adalah melepas sesuatu, atau sesuatu itu sudah kita bisa dapatkan, sudah kita lihat, dan kita putuskan oke, sudah saatnya melepas. Seperti itu bulan purnama, energi bulan purnama itu seperti itu. Nah, karena ini terjadi di Libra dan kita semua memiliki Libra di chart kita, maka Libra ini, di mana Libra berada, disitulah kita harus melepas atau minimal melihat dengan jelas apa yang terjadi dan apa langkah kita selanjutnya. Nah, bulan purnama ini penting karena ini berkaitan dengan gerhana matahari kemarin di Aries, dan juga bulan purnama ini akan square atau istilahnya akan mendapatkan gesekan atau sedikit challenge dari Mars. Mars itu lagi ada di Cancer, dan Cancer itu selalu square atau challenging atau selalu bergesekan dengan Aries dan Libra selalu. Jadi akan dapat challenge dari Mars, tapi untungnya penguasa atau planet yang mengatur gerhana ini, yaitu planet penguasa Libra, yaitu Venus, berada dalam kondisi yang cukup baik. Venus itu berada di zodiak favoritnya atau di zodiak terbaiknya, yaitu Pisces. Pisces itu adalah zodiak terbaik bagi Venus. Venus itu penguasa dari Libra dan Taurus. Karena ini terjadi di Libra, jadi kita harus lihat di mana penguasa Libra itu berada, yaitu Venus. Venus itu berada di Pisces, kondisinya bagus di Pisces. Apalagi di hari di mana terjadi gerhana ini, di hari di mana terjadi bulan purnama ini, Venus itu akan bergerak maju di hari yang sama. Karena Venus sejak awal Maret kemarin sudah bergerak mundur atau retrograde. Nah, di hari di mana terjadi bulan purnama ini, Venus kembali bergerak maju. Jadi bukan hanya Venus bergerak maju, Venus juga berada dalam zodiak favoritnya, yaitu Pisces. Jadi ada sedikit bantuan di situ. Karena itu kita bisa melihat apa yang harus kita lepaskan lewat bulan purnama ini. Challenge kita datang dari mana? Dari Mars di Cancer, dan salah satu solusinya dari mana? Dari Venus yang ada di Pisces, begitu. Dan itu akan berbeda untuk setiap orang. Karena ketiga zodiak tersebut, Pisces, Libra, dan Cancer itu akan berada di posisi yang berbeda untuk setiap zodiak. Karena itu kita akan membahas efek dari bulan purnama di Libra ini untuk seluruh zodiak. Oke, untuk zodiak pertama kita akan ke Aries. Aries, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi ketujuh Anda. Ini akan berkaitan dengan pernikahan dan pasangan Anda, serta kontrak atau penggemar Anda jika Anda berkaitan dengan atau bekerja di dunia kreatif. Sementara Venus akan berada di rumah ke-12 Anda. Ya, rumah ke-12 itu adalah alam bawah sadar, kesehatan mental Anda. Sementara challenge-nya yaitu di Cancer akan datang dari rumah keempat, karena Mars itu ada di Cancer, berada di rumah keempat atau divisi keempat. Nah, Anda bisa
menggabungkan ketiganya. Yang harus Anda lepas bulan purnama di rumah ketujuh, di Libra, di rumah atau divisi yang berkaitan dengan pernikahan, relationship, kontrak, bisnis Anda, penggemar Anda, pelanggan Anda. Sementara challenge-nya akan datang dari rumah keempat, keluarga. Mars di Cancer, keluarga. Atau ibu Anda, atau rumah Anda, atau ada sesuatu di rumah yang men-challenge itu. Sementara solusinya ada di Pisces di rumah ke-12 Anda. Rumah ke-12 ini berkaitan dengan alam bawah sadar, berkaitan dengan kesehatan mental Anda. Jadi mungkin saja ada sesuatu yang terjadi dengan pasangan Anda yang bukan berarti Anda harus bercerai dengan pasangan Anda, tidak. Tapi ada sesuatu mengenai relationship atau pernikahan Anda yang memang dinamismenya yang memang sudah harus ditinggalkan. Nah, challenge-nya akan datang dari keluarga atau rumah tangga Anda. Gitu kan, ada sesuatu challenge di situ karena Mars ada di Cancer, ya kan? Sementara solusinya ada di alam bawah sadar Anda atau di kesehatan mental Anda. Intinya solusinya ada di mental Anda. Salah satu solusinya ada di mental Anda, yaitu di Pisces yang ada di rumah ke-12 karena Venus ada di situ. Jadi bagi saya solusi untuk hal seperti ini adalah lihat ke keluarga Anda, ke rumah Anda, dan juga lihat ke mental Anda, ke pikiran Anda. Apa yang harus Anda lepas dalam hal relationship Anda, dalam hal dinamisme relationship Anda atau pernikahan Anda, jika memang ada masalah di situ. Oke, itulah untuk Aries. Mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya, kita akan beralih ke Taurus. Untuk Taurus, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah ke-6 Anda. Rumah ke-6 ini berkaitan dengan pekerjaan Anda, kesehatan Anda, binatang peliharaan Anda, ini juga berkaitan dengan hutang Anda, berkaitan dengan segala sesuatu yang Anda sewa, ini juga berkaitan dengan detail dari kehidupan Anda sehari-hari, dan juga hal-hal yang Anda lakukan untuk bisa bertahan hidup, ini di rumah ke-6. Ya kan? Nah, sementara ini adalah bulan purnamanya di sini. Jadi ada sesuatu yang harus Anda lepas atau akhirnya ada sesuatu yang membuat Anda sadar di hal-hal yang saya sebut tadi. Nah, sementara challenge-nya akan ada dari Mars yang ada di Cancer. Ingat, Cancer itu sekarang ada di rumah ketiga Anda. Jadi Mars ada di situ. Ya kan? Jadi challenge-nya itu mungkin akan datang dari komunikasi Anda, dari skill Anda, dari knowledge Anda. Rumah ketiga juga berkaitan dengan adik-beradik. Jadi challenge-nya mungkin datang dari adik-beradik Anda atau siblings Anda. Ingat, rumah ketiga juga berkaitan dengan kendaraan Anda, kendaraan pribadi, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan traveling. Jadi bisa aja hal-hal seperti ini yang akan menghambat atau menjadi challenge dari bulan purnama ini yang terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Solusinya, ya kan, solusinya ada di rumah ke-11 Anda. Rumah ke-11 itu di mana Venus berada sekarang, ya kan, Venus berada sekarang. Nah, Venus di rumah ke-11 itu berkaitan dengan apa? Rumah ke-11 itu berkaitan dengan networking, sosial media, teman-teman Anda. Mungkin teman-teman Anda bisa memberikan solusi bagi Anda, atau menawarkan bantuan, atau apapun itu. Atau ada sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh teman-teman Anda yang membuat Anda sadar, oke, ada sesuatu yang harus saya lepas bulan purnama di rumah atau divisi ke-6 Anda, saya. Ingat, rumah atau divisi ke-6 itu berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, dan detail dari kehidupan kita. Serta juga binatang peliharaan. Jadi gabungkan antara rumah ke-11, salah satu solusinya pertemanan, networking, sosial media. Challenge-nya ada di rumah ketiga, yaitu berkaitan dengan kendaraan, traveling, knowledge, skills, dan juga adik-beradik Anda. Dan segala sesuatu yang harus Anda lepas atau yang harus Anda sadari, ya kan, ya, berkaitan dengan bulan purnama ini ada di rumah atau divisi ke-6 yang berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, atau detail dari kehidupan Anda. Begitu Taurus. Dan juga harus diingat, Anda sama dengan Libra, penguasanya adalah Venus. Karena penguasa Anda, Taurus, adalah Venus, dan Venus sekarang ada di rumah ke-11, jadi ini lebih ditekankan bagi Anda. Ya kan, karena salah satu solusi ada di Venus yang ada di rumah ke-11 Anda. Jadi perhatikan teman-teman Anda, networking Anda, dan sosial media. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Gemini. Oke, bagi Gemini ini akan lebih tepat ke Gemini rising, tapi juga bisa dipakai untuk Gemini sun, matahari Gemini atau bulan Gemini. Bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima.
Ini cukup bagus karena rumah atau divisi kelima ini adalah salah satu rumah atau divisi keberuntungan. Rumah atau divisi keberuntungan itu adalah 1, 5, dan 9. Oke, karena bulan purnama di Libra ini ada terjadi di rumah atau divisi kelima, akan ada sesuatu kesadaran atau sesuatu yang harus Anda lepas berkaitan dengan kreativitas, hobi, romantisme, cinta, anak-anak, apapun itu. Bukan berarti Anda bisa kehilangan hal-hal tersebut, tidak, tapi ada sesuatu di hal-hal yang disebut tadi berkaitan dengan rumah kelima yang sudah tidak Anda perlukan lagi. Contohnya, rumah kelima itu berkaitan dengan gambling. Jadi jika Anda memang punya kecanduan dalam hal gambling, ini bisa saat yang baik untuk saya hentikan ini. Begitu. Challenge-nya berada dari Mars yang ada di Cancer yang ada di rumah kedua Anda. Gitu kan? Rumah kedua itu uang. Mars di Cancer ada di rumah kedua Anda, divisi kedua yang berkaitan dengan uang. Jadi challenge-nya akan datang dari uang Anda. Sementara salah satu solusi yang membantu Anda untuk melepas sesuatu yang memang sudah tidak perlu lagi di rumah kelima, solusinya akan datang dari Venus yang ada di rumah ke-10. Rumah ke-10 itu karir. Jadi solusinya bisa Anda dapatkan dari karir Anda. Begitu. Karena Venus sekarang lagi ada di rumah atau divisi ke-10 Anda. Ini bagus untuk karir. Jadi solusinya bisa Anda dapatkan dari sana. Jadi karir Anda membantu Anda untuk melihat sesuatu di rumah kelima Anda, rumah kesenangan Anda, apa yang harus saya lepas yang tidak lagi berguna untuk saya, tapi challenge-nya akan datang dari rumah kedua, uang. Begitu. Jadi gabungkan ketiganya. Secara lebih detailnya kita harus mencocokkan juga dengan chart Anda masing-masing karena setiap orang punya chart berbeda. Tapi secara generalnya ini, rumah kelima pelepasan, rumah ke-10 karir itu adalah salah satu solusi, rumah kedua itu adalah challenge uangnya. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan ke zodiak Cancer. Nah, untuk zodiak Cancer, bulan purnama di Libra ini akan meng-highlight atau membuat Anda sadar akan ada sesuatu yang harus Anda lepas di rumah atau divisi keempat. Rumah atau divisi keempat Libra, bulan purnama ini terjadi di sini, berkaitan dengan ibu Anda, keluarga Anda, rumah Anda, atau lokasi dimanapun itu di mana Anda menganggap disitulah rumah saya secara emosi. Ini juga rumah atau properti secara fisik. Gitu kan? Ini adalah sesuatu yang harus Anda lepas atau minimal Anda lihat. Ini tidak bisa seperti ini terus gitu. Harus ada sesuatu yang memang saya rubah. Nah, itu bulan purnama di Libra. Ya kan? Nah, sementara challenge-nya akan datang dari diri Anda sendiri karena Mars itu sekarang berada di Cancer Anda, rising sign Anda. Gitu kan? Jadi challenge-nya akan datang dari Anda sendiri. Apakah Andanya memang tidak mau atau ada sifat Anda yang memang menghalangi itu atau apa? Karena Mars ini sifatnya jika gini, Mars di Cancer itu kurang bagus. Karena Mars itu action, tenaga, ya kan, sesuatu yang mari kita lepas, mari kita lakukan. Drive, Mars itu adalah keputusan untuk langsung melakukan. Sementara Cancer itu sifatnya emosional. Mars itu tidak nyaman di situ karena segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan emosi. Nah, makanya Mars itu secara astrologi kurang bagus di Cancer. Nah, jadi mungkin masalahnya bukan berada di orang lain tapi di diri Anda sendiri. Nah, solusinya di mana? Nah, solusi dari Mars di Cancer dan bulan purnama di Libra yang sangat bergesekan ini, solusinya ada di Venus. Venus itu ada di Pisces. Pisces itu sekarang sedang berada di rumah ke-9. Ya kan? Rumah ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan pendidikan, tapi pendidikan tinggi, berkaitan dengan skills, knowledge Anda, berkaitan dengan publikasi atau hal-hal yang berkaitan dengan buku, gitu kan, ilmu pengetahuan. Rumah ke-9 juga berkaitan dengan guru, jika Anda memang mau berguru pada seseorang. Dan rumah ke-9 itu juga berkaitan dengan bukan hanya traveling, tapi juga berkaitan dengan agama, berkaitan dengan spiritualitas, berkaitan dengan dogma. Jadi mungkin solusinya adalah Anda berdoa pada Tuhan, tolong carikan saya solusi. Karena ini berkaitan dengan keluarga. Bulan purnama di Libra di rumah keempat atau divisi keempat Anda berkaitan dengan keluarga, rumah Anda. Jadi ada sesuatu di situ yang memang harus Anda sadari sudah tidak bagus lagi untuk Anda, harus Anda lepas. Tapi challenge-nya datang dari diri Anda sendiri, mungkin Anda nggak mau melepas gitu. Nah, solusinya rumah ke-9. Salah satu simbolisme dari rumah ke-9 adalah keluarga Anda, adalah dengan berdoa, karena itu berkaitan dengan agama, spiritualitas, dan rumah ke-9 sendiri dalam astrologi kuno itu adalah ayah.
mungkin ayah Anda bisa menjadi solusi di situ. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Leo. Oke, Leo, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Ya, di Libra, di rumah atau divisi ketiga. Jadi ada sesuatu di rumah atau divisi ketiga yang berkaitan dengan adik-beradik, skills, knowledge, komunikasi, dan juga kendaraan Anda, serta traveling tapi yang dekat, yang harus Anda lepas atau sudah tidak Anda butuhkan lagi. Sebenarnya sudah tidak Anda butuhkan dan harus Anda lepas. Nah, challenge-nya itu akan terjadi dari Mars di Cancer yang sekarang sedang berada di rumah ke-12 Anda. Jadi alam bawah sadar Anda atau juga kesehatan mental Anda. Challenge-nya dari situ. Nah, sementara solusinya akan datang dari Venus. Venus sekarang ada di rumah ke-8 Anda. Rumah ke-8 ini berkaitan dengan psikologi, alam bawah sadar sama dengan rumah ke-12, dan juga berkaitan dengan transformasi, krisis, berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan bursa saham, investasi, berkaitan juga dengan seks, berkaitan juga dengan hal-hal yang memang tidak biasa. Begitu. Jadi, karena challenge-nya datang dari rumah ke-12 berkaitan dengan kesehatan mental, sementara solusinya ada di rumah, salah satu solusinya ada di rumah ke-8 yang juga berkaitan dengan kesehatan mental dan psikologi, dan bulan purnamanya terjadi di rumah atau divisi ketiga yang berkaitan dengan komunikasi, skills, dan adik-beradik Anda. Jika memang ada sesuatu di situ yang harus Anda lepas, jadi Anda harus lihat dari alam bawah sadar Anda, apa ini, ada apa ini, ada apa yang sesuatu harus saya lepas, ada apa dari sesuatu yang memang di psikologi atau di mental saya memang harus yang harus saya selidiki sehingga saya bisa memiliki konektivitas atau memiliki hubungan yang lebih baik dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah ketiga. Ingat, karena bulan purnama di Libra ini intinya, ujung-ujungnya adalah untuk membebaskan Anda dari hal-hal yang memang sudah tidak penting lagi, sudah tidak Anda butuhkan lagi, suatu yang memang sudah selesai, dan itu ada di rumah atau divisi ketiga. Dan challenge-nya datang dari rumah ke-12 kesehatan mental, sementara solusinya datang dari rumah ke-9. Salah satu solusinya datang dari rumah ke-9 yang juga berkaitan dengan kesehatan mental dan psikologi. Jadi it's in your mind. Segala sesuatu itu solusinya ada di pikiran Anda. Begitu Leo. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke zodiak Virgo. Oke, bagi zodiak Virgo, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Rumah atau divisi kedua ini adalah berkaitan dengan uang. Uang secara general, uang Anda, uang di tabungan, pokoknya uang. Ya kan, ini juga berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kesehatan Anda, tapi kesehatan mulut, kesehatan leher, gitu kan. Ini juga berkaitan dengan sumber daya yang Anda punya, ya kan, untuk menjalani hidup ini. Jadi istilahnya inilah salah satu rumah kekayaan. Nah, bulan purnama terjadi di sini. Karena sifat bulan purnama ini adalah melepas atau setidaknya mengekspos sesuatu yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi, minimal Anda aware, ya kan? Jadi ada sesuatu di sini yang harus Anda lepas. Bukan berarti Anda kehilangan uang Anda, tapi ada sesuatu berkaitan dengan Anda menghasilkan uang yang memang harus Anda lepas atau sudah jangan dilakukan lagi. Nah, challenge-nya itu akan datang dari Mars di Cancer. Ya. Mars di Cancer itu adalah rumah ke-11. Ya kan? Karena Virgo sebelumnya adalah Leo, ya sebelum Leo adalah Cancer, jadi di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu teman-teman Anda, networking Anda, sosial media. Begitu. Itu challenge. Ya kan? Sementara solusinya itu akan datang dari Venus yang sekarang ada di Pisces. Venus yang merupakan penguasa dari bulan purnama ini yang bisa memberikan salah satu solusi ada di rumah ke-7 Anda. Jadi rumah ke-7 itu pernikahan pasangan Anda. Jadi Anda punya masalah uang, teman-teman Anda bisa jadi seseorang atau sesuatu yang memang memberikan masalah karena salah satu konfliknya di situ. Mars ada di rumah ke-11 yang memang rumah pertemanan. Solusinya dari pasangan Anda. Gitu. Jadi mungkin
Anda ada sesuatu dari keuangan Anda yang ingin Anda lepas, tapi Anda butuh nasihat. Dari pembacaan general yang saya bacakan di video ini, saya sarankan Anda dengarkan dengan pasangan Anda dulu. Dengarkan nasihat dari pasangan Anda dulu. Karena solusinya, salah satu solusinya datang dari Venus yang ada di rumah ketujuh. Rumah ketujuh itu rumah pernikahan, rumah pasangan Anda. Sementara teman-teman Anda mungkin akan memberikan nasihat yang memang kontraproduktif, atau nasihat yang mungkin bergesekan dengan keuangan Anda. Begitu. Bukan berarti Anda tidak mendengarkan nasihat dari teman-teman Anda, rumah ke-11, Mars di situ. Tapi kan ada Mars di situ. Mars itu adalah konflik, gesekan, konfrontasi, ya kan? Sementara ini kita berkaitan dengan bulan purnama di rumah kedua yang merupakan uang. Sementara solusinya ada di Venus di Pisces yang ada di rumah ketujuh Anda, rumah pernikahan Anda. Jadi dengarkan dulu pasangan Anda. Baru setelah itu Anda pikirkan. Jika Anda memang ingin mengambil nasihat atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman Anda, silakan. Tapi ingat, posisi terbaik itu sekarang lagi dimiliki Venus di Pisces, rumah ketujuh pasangan Anda. Begitu. Jadi contohnya seperti itu. Mari kita ke zodiak berikutnya. Untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Libra. Oke, bagi Libra ini akan lebih tepat ke mereka yang memiliki Libra rising disusul dengan matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra, bulan purnama ini akan terjadi di diri Anda, rumah pertama. Ya kan? Ini berkaitan dengan sifat Anda, diri Anda, fisik Anda, kesan pertama Anda. Yang jelas ini berkaitan dengan diri Anda langsung. Anda secara sebagai pribadi. Ya kan? Challenge-nya itu ada dari Mars di Cancer yang ada di karir Anda, rumah ke-10. Sementara solusinya itu ada di Venus yang sekarang sedang berada di rumah ke-6 Anda, rumah kerja. Jadi ada hubungan di sini bagi Libra. Gesekan atau sedikit challenge akan datang dari Mars di Cancer di karir. Challenge-nya dari karir. Solusinya ada di rumah ke-6 yang memang berkaitan dengan karir, tapi lebih ke detail dari karir tersebut. Kerjaan Anda, juga berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan detail kehidupan Anda, berkaitan dengan bagaimana Anda memanage kehidupan Anda sehari-hari. Itu rumah ke-6. Sementara bulan purnama, sesuatu yang harus Anda lepas ada di Libra, di diri Anda. Jadi, apa sifat Anda yang harus Anda lepas, yang sudah tidak baik lagi untuk Anda, itu Anda lepas. Solusi dari pelepasan ini Anda bisa lihat dari rumah ke-6. Tapi challenge yang Anda dapat dari pelepasan ini akan datang dari karya Anda. Contohnya seperti ini. Anda seorang Libra. Anda lebih suka tidak ada konflik. Ya kan? Tidak ada konflik. Saya tidak mau ada konflik. Itu Libra. Salah satu sifat general Libra itu seperti itu. Mereka tidak mau konflik. Tapi ada challenge dari Mars Anda di rumah ke-10. Artinya akan ada sesuatu di karir Anda yang men-challenge Anda. Mau nggak mau Anda harus berkonflik. Tapi Anda nggak suka. Ya kan? Solusinya ada di Venus. Yang ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu adalah rumah sehari-hari. Rumah kerjaan, rumah kesehatan. Rumah di mana kita memanage kehidupan kita. Ini juga rumah yang berkaitan dengan pet kita, jika kita memang punya binatang peliharaan. Solusinya di situ. Jadi, daripada saya berkonflik, Mars di rumah ke-10 di karir saya, lebih mending saya fokus pada kerja. Detail kerjaan saya. Venus di rumah ke-6, rumah kerja. Begitu. Di saat yang bersamaan, karena di sini bulan purnama menuntut Anda untuk melepas sifat jelek Anda yang memang harus Anda lepas, ya Anda lepas. Begitu. Contohnya seperti itu. Sebenarnya contoh lebih detailnya lagi bisa terlihat dari chart kita masing-masing. Karena setiap manusia itu punya chart yang berbeda-beda. Tapi ini adalah gambaran general saja. Jadi rumah pertama yang harus kita lepas sifat kita, challenge akan datang dari karir, tapi solusi akan datang dari kesehatan dan bagaimana kita memanage kehidupan sehari-hari dan detail dari pekerjaan kita di rumah ke-6. Serta juga dari binatang peliharaan kita. Itu bisa membantu, karena binatang peliharaan itu juga membantu kita secara emosi. Oke guys, mari kita ke zodiak berikutnya. Zodiak berikutnya kita akan beralih ke Scorpio. Scorpio, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah ke-12 Anda. Rumah ke-12 itu alam bawah sadar, rumah isolasi, kesehatan mental. Ada sesuatu di kesehatan mental Anda yang harus Anda lepas. Ini saya sering lihat ini. Jika sesuatu terjadi di rumah ke-12,
bulan purnama atau apapun itu, ini adalah panggilan untuk melepaskan anxiety Anda. Lepas anxiety Anda, lepas. Nah, solusinya dari mana? Solusinya dari Venus yang ada di rumah kelima. Venus di rumah kelima ini berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan having fun, berkaitan dengan romantisme, cinta, berkaitan dengan one night stand, jika memang memang mau one night stand gitu ya. Karena memang rumah yang berkaitan dengan seksualitas itu adalah rumah kelima dan delapan. Rumah ke-8 itu seksualitas yang sangat-sangat intim dengan pasangan kita, pasangan resmi ya. Pokoknya pasangan kita yang kita anggap pasangan, sementara rumah kelima itu ya one night stand. Ya, jadi seks hanya untuk fun gitu. Nah, solusinya dari situ. Juga solusinya berkaitan dengan anak-anak kita. Ya kan? Nah, sementara challenge itu akan didapat dari rumah ke challenge-nya akan berada dari Mars ya. Mars itu akan berada di rumah ke-9. Ya kan? Jadi Scorpio untuk kulminasi atau pelepasan bulan purnama di Libra terjadi di rumah ke-12. Ya kan? Sementara solusinya akan datang dari rumah kelima, Venus di Pisces yang ada di rumah kelima. Sementara challenge-nya akan datang dari Mars di Cancer yang ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan guru Anda, berkaitan dengan knowledge, perguruan tinggi, berkaitan juga dengan spiritualitas dan agama serta dogma. Jadi mungkin contohnya seperti ini, ada sesuatu yang Anda punya di alam bawah sadar Anda, rumah ke-12, anxiety Anda yang ingin Anda lepas. Anda ingin melepaskannya dengan hal-hal di rumah kelima. Having fun, fokus ke hobi Anda, fokus ke hal-hal yang membuat Anda bahagia. Tapi ternyata ada challenge dari rumah ke-9. Rumah ke-9 itu agama. Mungkin ini nggak boleh secara agama seperti itu. Seperti itu. Ya. Jadi Anda harus be aware itu, Scorpio. Jadi antara rumah ke-12, bulan purnamanya, rumah ke-9 challenge-nya, dan rumah kelima, rumah atau divisi di mana kita bisa merasa hidup, merasa bahagia. Nah, di situ adalah solusinya. Oke, Scorpio, mari kita ke zodiak berikutnya. Zodiak berikutnya kita akan beralih ke zodiak Sagittarius. Untuk Sagittarius, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, dan sosial media. Ini juga berkaitan dengan harapan dan impian Anda. Nah, sementara challenge yang akan datang ini ada di Mars yang ada di Cancer. Mars yang ada di Cancer itu ada di rumah ke-8. Rumah alam bawah sadar, rumah seks, rumah krisis, rumah transformasi, rumah yang berkaitan dengan hal-hal misteri, hal-hal yang tersimpan, hal-hal gelap gitu kan. Ini juga rumah yang berkaitan dengan uang orang lain, investasi, bursa saham segala macam. Sementara salah satu solusinya akan datang dari Venus yang ada di Pisces. Venus yang ada di Pisces itu ada di rumah keempat Anda. Artinya keluarga, rumah Anda, ibu Anda, gitu kan, atau tempat di mana Anda merasa secara emosi, itulah rumah saya. Nah, jadi karena pelepasannya dari rumah ke-11, teman-teman Anda, networking Anda, ada sesuatu yang harus Anda lepas di situ, atau minimal Anda aware tentang hal-hal yang memang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, salah satu solusinya datang dari rumah keempat, nasihat dari keluarga Anda. Tapi challenge-nya akan datang dari rumah ke-8 Anda. Rumah ke-8 itu berkaitan dengan hal-hal di bawah alam bawah sadar Anda atau psikologi Anda. Mungkin Anda tergantung sama teman-teman Anda, ya kan? Challenge-nya di situ. Tapi Anda mendengarkan nasihat dari keluarga Anda, dan itu bisa membantu. Jadi rumah ke-11, bulan purnamanya, teman-teman. Rumah ke-8, itu alam bawah sadar Anda atau psikologi Anda, challenge-nya. Sementara salah satu solusinya ada di rumah keempat, keluarga Anda. Oke, untuk ke zodiak ke-10 kita akan beralih ke Capricorn. Untuk Capricorn, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah ke-10 Anda, karir. Challenge-nya akan datang dari Mars di Cancer di rumah ke-7, pernikahan, partner, pasangan Anda. Sementara salah satu solusinya akan datang dari Venus di Pisces yang ada di rumah ketiga, rumah yang berkaitan dengan komunikasi dan adik-beradik Anda. Jadi ada sesuatu di karir Anda yang harus Anda lepas, bukan berarti Anda akan kehilangan karir, tidak. Tapi ada sesuatu bagian dari karir Anda yang harus Anda lepas, yang Anda sadar sudah tidak perlu lagi. Tapi challenge-nya datang dari pasangan Anda. Pasangan Anda mungkin bilang, tidak, jangan seperti itu.
ya kan? Mars di Cancer di rumah ketujuh, rumah pernikahan, rumah pasangan. Tapi ternyata ada nasihat dari rumah ketiga. Rumah ketiga itu berkaitan dengan adik-beradik Anda. Venus di Pisces di rumah ketiga. Ada nasihat dari adik Anda atau saudara Anda yang mengatakan, oke, ya kalau jika memang harus berubah dalam hal karir, harus Anda lepas dalam hal karir, mungkin bisa seperti ini. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh dengar nasihat dari pasangan Anda, tapi karena memang konfigurasinya seperti ini, saya sarankan mungkin minta saran dari adik-beradik Anda mengenai karir Anda. Karena yang teraktivasi dari bulan purnama ini adalah rumah atau divisi 10 karir. Salah satu solusi Venus di Pisces ada di rumah ketiga Anda, adik-beradik, komunikasi, skill, knowledge, dan juga kendaraan pribadi Anda, kendaraan Anda, serta traveling. Sementara challenge yang akan datang dari Mars, yang bersikap agresif, amarah, yang bersikap fokus gitu kan, yang bersikap bergesekan, itu ada di rumah ketujuh Anda, yaitu rumah yang berkaitan dengan pernikahan, pasangan Anda, gitu kan, berkaitan dengan kontrak Anda, gitu kan. Jadi ingat, yang harus Anda lepas 10 karir, salah satu solusi di rumah ketiga, rumah adik-beradik Anda, challenge-nya akan datang dari pasangan Anda atau pernikahan Anda, rumah ketujuh. Baik, kita ke zodiak ke-11. Bagi ke zodiak ke-11, kita akan beralih ke Aquarius. Aquarius, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah ke-9 Anda. Ini adalah salah satu rumah yang bagus ya, karena salah satu rumah keberuntungan bersama juga dengan rumah pertama dan rumah kelima. Bulan purnama ini akan menuntut Anda untuk melepas atau setidaknya Anda aware tentang hal-hal yang memang harus Anda lepas dalam hal traveling, dalam hal pengetahuan Anda, dalam hal agama, dalam hal dogma, dalam hal kepercayaan Anda terhadap hidup, bagaimana Anda menjalani hidup, kepercayaan Anda terhadap hidup Anda, mau Anda miskin, kaya, mau Anda optimis atau tidak, itu dilihat dari rumah ke-9. Sementara gesekan atau challenge-nya itu akan datang dari Mars di Cancer yang ada di rumah ke-6 Anda. Rumah ke-6 itu adalah tentang detail dari kerjaan Anda, detail dari kehidupan Anda, bagaimana Anda memanage kehidupan Anda sehari-hari, berkaitan juga dengan kesehatan Anda, berkaitan juga dengan tentang peliharaan Anda. Jadi mungkin saja ada sesuatu yang harus Anda lepas. Contohnya seperti ini. Anda bikin traveling, tapi ternyata Anda mengurungkan niat Anda untuk traveling karena kesehatan Anda terganggu, rumah ke-6. Traveling rumah ke-9, rumah ke-6 kesehatan, challenge, ya kan? Nah, solusinya itu, ya kan? Solusinya itu datang dari Venus. Venus yang ada di Pisces. Venus yang ada di Pisces itu ada di mana? Venus yang ada di Pisces bagi Aquarius itu ada di rumah kedua Anda. Challenge-nya datang dari uang. Maksudnya salah. Solusinya datang dari uang. Karena sebagai Aquarius rising, terutama yang rising, Venus itu sekarang ada di rumah kedua Anda. Divisi rumah yang berkaitan dengan uang, materi, sumber daya. Jadi mungkin Anda menghadapi masalah dalam hal traveling. Karena rumah ke-9 itu bulan purnama terjadi di Libra di rumah ke-9. Anda ada masalah di situ. Masalahnya dikarenakan apa? Rumah ke-6. Ternyata kesehatan Anda terganggu. Anda tidak bisa traveling. Rumah ke-6 itu kan berkaitan dengan kesehatan kita ya. Ya kan? Mars ada di Cancer di rumah ke-6. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah di rumah kedua, uang. Mungkin Anda kehilangan kesempatan untuk traveling karena kesehatan Anda. Tapi karena memang mungkin Anda ada pemasukan tiba-tiba atau Anda pemasukan lebih, Anda bisa akhirnya traveling. Tapi ingat, harus ada pelepasan dulu. Karena bulan purnama di Libra di rumah ke-9 itu artinya melepas sesuatu. Melepas yang memang sudah tidak perlu. Gitu lah. Jadi mungkin ada keinginan untuk pergi, tapi ya sudahlah. Sudah tidak perlu lagi karena kesehatan Anda terganggu. Tapi solusinya bisa Anda dapatkan nanti. Ya kan? Karena ada uang. Karena yang teraktivasi di sini Venus di Pisces itu uang. Ya kan? Mungkin ada uang nanti. Jadi Anda ketika kesehatan Anda sudah baik, ya kan? Karena Anda memiliki uang lebih atau ada uang tambahan yang datang, Anda akhirnya bisa traveling seperti itu. Jadi fokuskan pada bulan purnama di Libra di rumah ke-9, lepas apa yang seharusnya dilepas, aware atau setidaknya tahu ada challenge dari Mars di Cancer di rumah ke-6 berkaitan dengan kesehatan dan kerjaan kita sehari-hari dan cara kita memanage kehidupan kita sehari-hari.
dan aware juga akan ada solusi yang datang dari rumah kedua, ya, Venus di Pisces di rumah kedua yang berkaitan dengan uang. Nah, untuk zodiak terakhir kita akan beralih ke Pisces. Oke, bagi Pisces, bulan purnama di Libra ini akan terjadi di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu berkaitan dengan alam bawah sadar, psikologi Anda, berkaitan dengan transformasi, perubahan, sesuatu yang mendadak, berkaitan dengan krisis, berkaitan dengan kematian, dan ini juga salah satu rumah uang yang sangat banyak, berkaitan dengan investasi, bursa saham, hutang, asuransi, seperti itu. Bulan purnama di Libra akan meng-highlight hal-hal ini. Nah, challenge-nya akan datang dari Mars di Cancer. Mars di Cancer itu akan ada di rumah kelima Anda. Rumah kelima, challenge-nya dari rumah kelima. Rumah kelima itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan hal-hal yang membuat Anda senang, hobi Anda, sesuatu yang membuat Anda fun, berkaitan dengan hal-hal yang membuat Anda kreativitas juga di rumah kelima, berkaitan dengan gambling, berkaitan dengan anak-anak Anda. Solusinya ada di Venus di Pisces yang sekarang berada di rumah pertama atau diri Anda. Andalah solusinya, karena Venus berada di Pisces, Pisces itu adalah Anda. Jadi, ya harus Anda lepas itu di rumah ke-8, challenge-nya datang dari rumah kelima, tapi solusinya adalah diri Anda sendiri. Jadi Anda sekarang punya opsi. Bagi Anda yang berzodiak Pisces terutama rising sign di Pisces, Anda punya pilihan. Mau Anda sendiri yang jadi solusinya atau Anda membiarkan orang lain menjadi solusinya. Karena Venus yang sangat bagus kondisinya ada di Pisces, ada di zodiak Anda, berarti disarankan Andalah solusinya. Jadi Anda yang membuat keputusan. Ya kan? Challenge-nya datang dari mana? Dari rumah kelima. Ya kan? Ini rumah yang berkaitan dengan anak-anak Anda. Ya kan? Mungkin challenge-nya datang dari anak Anda. Apa yang harus Anda lepas? Itu yang harus Anda lepas adalah rumah ke-8. Contohnya seperti ini. Rumah ke-8 itu berkaitan dengan warisan, berkaitan juga dengan investasi. Jadi ada warisan atau investasi atau hal-hal yang berkaitan dengan uang yang ingin Anda lepas. Tapi anak Anda di rumah kelima, Mars di Cancer di rumah kelima, tidak mau. Solusinya, salah satu solusinya ada di Venus di Pisces yang sekarang berada di rumah pertama, yaitu diri Anda. Jadi Anda punya pilihan. Demi melepas sesuatu yang berkaitan dengan uang di rumah ke-8 itu, saya memilih diri saya atau memilih mendengarkan anak saya. Rumah kelima Cancer yang akan men-challenge itu. Jadi keputusan dari tangan Anda. Ini bagus Pisces karena ada salah satu solusi, yaitu lewat Venus penguasa bulan purnama ini ada di Pisces diri Anda. Jadi Anda punya opsi untuk memilih apakah Anda ingin jadi solusi atau Anda sideline saja. Artinya Anda membiarkan orang lain mengambil solusinya untuk Anda. Pilihan di tangan Anda. Yang jelas, gabungkan bulan purnama di Libra rumah ke-8, konflik atau gesekannya atau challenge yang akan datang dari rumah kelima, ya kan, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan fun, romantisme, pacar Anda pun bisa Anda lihat di sini. Karena ingat, rumah ke-7 itu pasangan, tapi bukan necessarily pacar. Pacar bisa dilihat dari rumah kelima. Nah, sementara solusinya, salah satu solusi ada di Venus yang berada di rumah pertama, yaitu Anda. Jadi Andalah salah satu solusinya. Keputusan Anda. Anda punya hak untuk memutuskan. Begitu Pisces. Ini adalah penjelasan singkat saya untuk seluruh 12 zodiak mengenai bulan purnama di Libra yang akan bergesekan atau di-challenge oleh Mars di Cancer. Dan salah satu solusi untuk challenge ini ada di Venus yang merupakan penguasa dari bulan purnama ini yang sedang berada di Pisces.